Oke. Oke, buat teman-teman semuanya kita bahas apakah Hong Kong itu keras? Pertanyaannya, apakah Hong Kong itu keras? Ini yang bisa jawab teman-teman. Jadi teman-teman kan yang sudah lama. Pas Mas Sandro habis jasian semen live. Mbak Eva Tresa hadir Mas Sandro. Oke, yuk luar biasa yang sudah hadir. Aku ingin bertanya kepada kalian, tolong dijawab di kolom komen ya. Apakah Hong Kong ini keras? Tolong kalian jawab. Kalian jawab dalam kolom komen ya. Jadi apakah Hong Kong ini benar-benar sesuatu yang menyeramkan? Apakah Hong Kong ini sesuatu yang wow, tekanan mental? Coba Mbak Iin jawabnya tidak keras. Oke, yang lainnya Mbak Mariam ini yang sudah puluhan tahun. Coba Mbak Iin juga udah puluhan tahun tidak keras. Oke, oke. Kalau Hong Kong tidak keras, Hong Kong tidak keras. Singapura yang keras. Wow. Alhamdulillah baru tiup lilin. It's my birthday. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun ya buat Mbak Mbak Sekar Arum ya teman-teman. Ternyata Mbak Sekar Arum. Hongkong Syahdu Mas Sando tidak keras. Oke, mantap. Hongkong Syahdu, bojoku tidak keras. Nek jere bojoku Hongkong ngangeni ya. Nah, setelah kalian menjawab Hongkong tidak keras dan Hongkong Syahdu, kenapa kok Hongkong tidak keras? Kenapa kok Syahdu? Ayo jawab. Ini loh, Rek. Ben, ben kalian itu loh yang memberikan penjelasan, bukan saya. Kamu bikin apa, Bu? Kamu lapar kan? Gak. Aku tanya ibu juku lapar nggak? Nggak. Keras dan tidaknya tergantung nasib kita. Oh, Mbak Iin nyaman. Ayo. Jadi semuanya nasib ya, Mbak. Semuanya nasib. Yang lainnya, yang lainnya kenapa kok tidak keras? Kenapa kok sahdu? Gitu. Kok tergantung nasib? Oh, nggak tergantung sampean tuh, Mbak. Kok nggak tergantung cara berpikir sampean, Mbak? Hongkong tenan keras, pernah punya bos edan. Lu, Mbak Eva Teresa. Mbak Widya Widya, selamat malam. Kenapa ya? Ya, karena gini, yang saya ajak ngomong ini kan orang-orang yang wis apa menguasai situasi dan menguasai keadaan. Rayu Mas Sandro Prince Edward. Oke Mbak Mai Hendrik, Mbak Queen. Hong Kong, selamat malam kok, wong bagus. Hong Kong keras pedas tapi memuaskan hasilnya dan ilmunya. Ini. Mbak Swing 88 ini oke. Kapan kita podcast? Mbak Parmi, malam. Ya, Mbak Widya yang ada di Facebook juga. Bagaimana Hong Kong, Mbak Widya Widya? Ayo, kasih kasih pandangan, kasih komen-komen. Mbak Yuli, saya yang lapar. Yang lapar Mbak Mariam, Buyan. Yang lapar Mbak Mariam. Mbak Mariam lapar ya makan sego pecel, Mbak. Sini ada sego pecel, Mbak. Hong Kong sekarang tak senyaman dahulu, Mbak Sulastri. Loh, ada Teh Miswen. Waduh. Ayo Mbak Widya sama Teh Miswen dijawab. Kenapa kok betah dan kerasan di Hong Kong? Kan Hong Kong katanya keras. Bagaimana menurut kalian? Keras atau tidaknya tergantung. Waduh. Tergantung kita yang menyikapi dan tergantung kita bisa menaklukkannya Mas Andro. Lo. Jawabannya kok keren-keren. Tergantung kita menyikapi dan kita menaklukkannya. Lo. Piye, Mbak? Menyikapinya itu gimana? Dan menaklukkan Hongkongnya itu harus gimana? Boleh semuanya boleh jawab. Kalian boleh jawab. Waduh, Mbak Puji prihatin, Mbak prihatin Puji. Jadi, wah mantap Mas Andro pecel. Ya, sampean keren ya, Mbak Mariam. Bagaimana teman-teman? Hongkong ini kok sebagian orang bicara Hongkong keras, lur. Nah, menurut kalian itu gimana? Apa yang kalian betah di Hongkong karena masih butuh dolar.
Luar biasa. Betah karena butuh Mas. Waduh. Berarti nek gak butuh, gak betah ya Mbak? Mbak Nur Caula, Assalamualaikum Mas Andrew, Wong Ganteng, Santi, semoga sehat selalu panjang umur. Terima kasih doanya. Hongkong kampus proses pembelajaran kehidupan. Piu, 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 Mbak Mai Handrik. Kalimat yang ngawari. Ngeri loh, kalian ini ngeri. Kalian ini udah pantas tuh tak ajak ngomong podcast. Cuman gimana caranya ya supaya bisa ngomong sama kalian hadap-hadapan gitu gimana cara? Kasih tahu saya ya. Kasih tahu apa kita melalui WhatsApp. Karena terpaksa dan jadi terbiasa Mas Dadi saiki wis nyaman. Karena terpaksa dan akhirnya terbiasa saiki wis nyaman. Tuh, proses gitu. Jangan diketawain bos, plantingmu masih satu lagi. Loh, loh, enggak. Kan tertawa itu sebagai bentuk di mana bahwa kalian itu happy gitu loh. Saya itu ngerasa bahwa orang yang menganggap Hongkong ini gak karu-karuan ya, pingin break, pingin mulai, ya kan, gak betah, wis pingin ngale, ganti agent, ganti majikan, tapi Mbak Puji prihatin ini malah butuh, karena masih butuh. Hongkong sekarang banyak buka aib antara CC dan majikan di sosmed. Dulu kita nggak ada cerita yang privacy harus diumbar di Facebook. Mbak Sulastri. Malam Jumat banyak yang hadir live Mas Andrew, Mbak Eva Teresa. Oh. Aku tanya sama Mbak Sulastri. Majikan buka aib. Terus CC juga buka aib majikan. Pertanyaan saya, apakah itu menjadi buruk atau tidak baik? Ataukah justru itu menjadi sesuatu yang tidak menarik? Atau sesuatu itu oke? Apakah sesuatu itu membuat tidak nyaman kalian? Nah, coba. Bagi saya, era hari ini itu era keterbukaan. Siapapun menurut saya mau cerita model apa aja bebas. Nah, tinggal bagaimana kalian mau bercerita apa enggak, kan gitu ceritanya. Ya, ayo, gimana menurut pendapatnya Mbak Sulasti, Mbak buka aib. Mbak Elsa gitu, halo. Mbak Javier hadir Mas Andrew, mantap. Gimana? Tanggapan kalian ya, para para penikmat-penikmat Hongkong yang sudah berpuluh-puluh tahun, guys. Kita itu butuh pandangan nih, butuh pandangan teman-teman. Jadi tak ajak ngomong kalian yang komen. Jadi eh, melibatkan harus sebenarnya live itu melibatkan yang nonton. Yang nonton itu yang diajak omong. Iya, boleh yang dari Facebook, kayak misalnya Mbak Puji, atau yang di YouTube 17 juta manusia ini, boleh komen. Hongkong kampus pembelajaran juga, keren loh. Jadi komennya keren, asli. Komennya keren. Komen kalian itu lebih berkualitas dan lebih bermutu daripada komen-komen yang pernah saya lihat di channel-channel itu. Loh, kok nyimak? Gimana sih? Pendapatnya itu disampaikan, Mbak Teknis Wen. Bukan nyimak tok. Pendapatnya itu disampaikan. Menjadi tidak baik, Mas Andro, karena CC-nya dijelek-jelekin di Facebook loh, Mas. Sekarang gini, Mbak, pertanyaannya. Kalau CC-nya itu dijelekin, ya kan? Si majikan kan tetap ngejeng dia. Nah, CC-nya kan yo slow aja kalau dijelek-jelekin. Kenapa harus? Wong di konten-konten kita itu kita bicara majikan Belgedes, majikan jahat semuanya. Ya, sekarang sebaliknya it's okay kan. Mbak Diah, Rudiah. Menurut saya nggak ada masalah sih. Kalau memang CC-nya nggak jelek ya nggak ada masalah. Tapi kalau CC-nya memang jelek, ya nih. Makanya kan kita harus belajar dari kejelekan CC-nya yang dijelekan sama majikan kan kita jadi tahu.
Berarti karakter majikan ini kayak gimana? Berarti karakter orang ini kayak gimana? Dia mau menjadi lebih sadis loh teman-teman. Yang kalau yang di Hong Kong, sekali lagi yang di Hong Kong itu nunjukin wajahnya mengerikan. Hong Kong bisa tempat pembentukan mental. Bagaimana kita menjadi seperti apa ke depannya hanya kita yang lebih tahu. Mbak Mai Handrik, ngeri kalimatnya. Pembentukan mental. Nah, pertanyaan saya, apakah kita di Indonesia tidak terbentuk mental kita? Apakah sebelum di Hong Kong mental kita tidak terbentuk? Nah, ini dia juga pertanyaan. Jadi kemarin pun ada beberapa orang yang bercerita kepada saya bangkrut akhirnya harus ke Hong Kong untuk ingin mengumpulkan anggaran dananya lagi untuk melakukan sesuatu. Mbak ini bosku juga super duper sakar PDW Mas Sandro kalau dibikin sepaneng ya bisa gila capek sih enggak tapi capek kerja sih enggak capek menunggu waktu bosku koyok lowo. Wow. Tapi sampean tahan loh Mbak ini. Nah ini loh. Yang ingin saya ambil cerita dari teman-teman Mbak Panda. Yang ingin saya ambil cerita dari kalian itu kok iso tahan gitu. Betah karena butuh sampai bertahan 4 tahun. Dan bulan 12 Rinu lagi kontrak ketiga lah. Ciri ini gak penak majikannya. Ciri ini gak pas. Tapi kok betah. Ciri ini gak enak. Ciri gak nyaman. Tapi butuh. Betah butuh. Alhamdulillah majikan saya seperti keluarga sendiri saling memaklumi. Mas Andrew. Nah Mbak Wasilatun Ahmad Paring ini berapa tahun? Aku kan sering komen jam kunti baru masak. Oh iya Mbak ini. Ya benar. Mbak Fitri terus lanjut terus Mas. Apanya yang dilanjut Mbak Fitri? Yang dilanjut apanya? Bosku nggak pernah cerita pembantunya Mas. Karena pembantunya sangat budeng. Bu, Hodeng. Hodeng ya. Hodeng. Hodengwa. Hodengwa aku karena sadar diri gaji ditambah. Jadi libur pun tidak menggenggam jari. Kalimatnya rodok sangar ini Mbak Javier. Jadi Hodeng. Sangat Hodengwa. Dengwa itu ngerti ya Pian? Paham? Oh, soleha. Pembantunya sangat soleha. Oh, Mbak Uul cantik betah butuh. Ini teman-teman, kalau kalau kalian menjawab betah karena butuh. Nah, ini artinya sekali lagi Mbak Eka Keblok masih keras di Indo Mas Sandro. Lingkungan mertua dan saudara suami. Wah, ngeri-ngeri. Jadi kalau kita itu sudah menuliskan betah dan butuh, berarti kita sangat sadar diri. Nah, ini enggak semuanya bisa begitu. Ya kan? Ada yang bilang ya kan, cari duit gini-gini amat gitu. Sebenarnya ya kalau kita ngomong ya, jumlah pekerja migran di Hong Kong ini, teman-teman, hampir 200.000 loh. 200.000 orang. Ini yang terdaftar, belum termasuk yang overstay. Nah, jadi betah karena butuh itu berarti sudah sangat paham. Karena kalian merasa butuh, maka kalian harus bagaimanapun menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan apa yang kalian hadapi. Nah, ini baru. Assalamualaikum, Mbak Uti, Satyani Ani, Mas, Mbak Yuli, selamat malam. Semoga sehat. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Ya, aku memahami, aku mencoba mempelajari. Jadi karakternya kita itu banyak loh yang di Hongkong. 200.000 itu banyak. Tapi Jepang udah mencapai 500.000.
Dan ini mengalami peningkatan lagi. 500.000 nanti Jepang bisa sampai 1 juta karena memang tempatnya luas. Kalau di Hong Kong ini nggak banyak bertahan karena pulang karena mental. Tapi ya beda-beda sih karena lokasinya sempit sehingga kalau kalau di Hong Kong ini semuanya kan mengumpul. Hong Kong itu aja penduduknya cuma 7 juta. 7 juta itu nah Indonesia ya sak Pulau Jawa sak Jawa Timur aja ombuan Jawa Timur guys. Ima aku sekebal nok Kuwait malah lebih keras dari segi kerjaan, segi omongan. Kalau marah penghuni kebun binatang gelut. Mbak Melody Mas Andro agak kurusan. Wah, berarti Mbak Melody ini baru nonton. Setelah berapa tahun? Setelah 1 tahun Mbak Melody ini baru nonton. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kesadaran kita dalam merasa butuh akhirnya kita menjadi betah. Itulah yang menjadi kekuatan yang super dan luar biasa. Nah, kekuatan luar biasa ini kadang-kadang teman-teman sendiri itu tidak menyadari. Ya kan? Bahkan sampai beberapa yang, bukan beberapa ya, banyak juga yang ngerasa bahwa capek jalan-jalan, hari libur, ngabisin duit, akhirnya memilih untuk part-time. J. Fernando. Nah, ini part-time. Karena dia sudah merasa jengah. Liburnya ya hanya gitu-gitu aja. Nggak ada something yang mending part-time. Ada yang part-time-nya sampai 500, 300, 500 Hong Kong dolar sekali part-time. Nah, itu yang akhirnya ketika 500 kali 4, 2.000. 2.000 gajinya sekarang taruhlah masih kontrak lama lah 4.007. 4.007 tambah 2.000, 6.007. 13 juta, guys. Hongkong keras, tapi kalau udah kenal, bikin bikin mau balik Indo, apalagi kalau pernah berurusan sama medikal, kesehatan rumah sakit Hongkong luar biasa. Memperhatikan kalau di Indo, embuh menderita walaupun ada BPJS, Mbak Zamaha. Anda benar, Mbak? Ya kan? Karena aku pernah gagal Mas Andro di tahun 2015 gak turun visa saat itu 2 kali dalam setahun break kontrak. Jadi sekarang bertahan saja. Tahun 2019 balik lagi ke Hongkong jaga nenek 2 tahun sampai 2021. Oh, pengalaman itu membuat sampean jadi wis gelem gak gelem aku harus mempertahankan. Kalau masih bertahan karena dapat bos yang punya hubungan bersifat mutualisme saling menghargai satu sama lain. Woi, satu majikan sudah 15 tahun. Alhamdulillah awal-awal saya tidak nyaman. Kurang istirahat. Alhamdulillah sekarang wis nyaman. Nah ini Mbak Fasilatun. Betul butuh jadi betah. Rodok ngempet bertahan jane majikan anu pancet pasal 1 ayat 1. Wah, ini penonton sebelah. Kata-katanya dipakai. Sangat keras. Songkong majikan super cerewet. Majikan nggak ada istirahat dalam seharian waktu cuma makan bisa duduk rehat. Sampai sekarang dan alhamdulillah gaji lebih dari kontrak Mbak ini. Wow. Dari yang bercerita di sini ya, dari yang komen baik di Facebook Mbak Cie, Fernando dan semuanya Mbak Ratnawati, Mbak Eni, Mbak Asti, Mbak Wasilatun, Mbak Mayandrik, Mbak Eni, Mbak Yamaha, Mbak Melody, Mbak Satyani, Mbak Wasilatun, ya, Mbak JV Yavier, Mbak Elsa Q, Mbak Eva Tresa, Mbak Sulastri, Mbak Queen, Mbak Maria, Mbak Nur Caul, Mbak Sekararum yang sedang ulang tahun. Ini jawabannya itu tidak menggambarkan sebuah kesedihan. Jawaban kalian itu sudah tidak menggambarkan kesengsaraan. Kalau jawaban kalian itu sudah tidak ada kesengsaraan, nah ini yang seharusnya kita gaungkan. Ini yang seharusnya kita kampanyekan. Ini yang seharusnya kita sebar luaskan. Jadi bukan masalahnya saja, tapi happy endingnya ini.
perjuangan kalian dalam menghadapi majikan A, majikan B, majikan C, majikan C ini loh, ini yang akan menjadi sebuah rumus atau sebuah teori, sebuah pola, sebuah pakem. Dan selama ini itu nggak ada. Makanya itu wajib dibahas melalui podcast ya. Iya caranya supaya bisa ngomong sama kalian itu iya cara. Itu yang harus dikampanyekan. Itu yang harus digembur-gemburkan bahwa Hong Kong itu bisa ditaklukkan. Dulu sampai sekarang aku masih love Hong Kong. Iya, alasannya teh, bukan love-nya, alasannya love. Dan bagaimana caranya, bagaimana rumusnya. Kasih 2-3 kata aja masa nggak bisa. Wis, gini loh, di dalam diri kalian itu ya, sekali lagi di dalam diri kalian itu banyak cerita kekuatan-kekuatan yang besar. Tapi kenapa itu susah untuk kita ungkap? Ya kan? Kenapa justru yang kita konsumsikan di sosial media itu justru kesedihan, utang piutang? Kenapa nggak yang kita konsumsikan kepada teman-teman? Yang kita sampaikan bahwa kalian itu bisa teman-teman. Kalian itu menaklukkan majikan kalian itu bisa. Coba perhatikan. Kalau aku dulu itu begini, boleh kalimat seperti itu. Mbak Siti terapis yang Pak Purwanti Roles, Mbak Siti terapis yang hanya 2 kontrak sudah balik lagi ke Indonesia. Aduh Mbak Yamaha udah dikasih sawer, aku terima kasih Mbak Yamaha. Jadi yang ingin saya tekankan ya, yang ingin sebenarnya saya ingin omongin ke kalian itu per individu, satu individu itu dari kalian itu ada sebuah nilai yang harusnya bisa kita angkat ke permukaan gitu. Udah di Indo masih lo Hongkong dulu. Iyalah sampean sampean hari Minggu Mbak Siti Travis mbok pirang atus sewu. Hari Minggu pirang ewu sampean. 2.000, 4.000 mbok tampani Mbak. 8 juta. Saiki kurse 2006 hari Minggu. 150-an ya wis 10 ya wis 1.500 Mbak. Ping papat 6.000 gajine sampean 4.000. Gajine karo part-time aja. Akean part-time. So, Ibu Haji Siti. Mas Andro, alhamdulillah sekarang majikan baik seperti keluarga. Setelah majikan yang pertama sangat cerewet, aku bertahan sampai finish. Nah, yuk kapan konten lagi bahas salah Mbak Uun, Mbak Uun. Sampean bingung karo karepe dhewe. Kalau aku sendiri fokus tujuan pertama itu tetap konsisten pada tujuan utama tersebut. Tujuannya apa enggak, Mas Andri? Mbak Purwanti Roles, selamat malam. Kosan Rusia selalu terima kasih. Nah, yang karena gini loh teman-teman. Ceritanya kalian mampu bertahan di majikan itu pasti nggak sama. Dan itu sebuah kekuatan. Dan itu experience. Dan itu ilmu pengetahuan. Dan itu pengalaman. Dan semuanya tidak sama. Tidak ada yang mengkoleksi itu. Tidak ada yang menceritakan kehebatan kalian. Tidak ada yang menceritakan kekuatan-kekuatan kalian. Dan kalau ataupun saya mau bercerita, nah narasumber lho sopo. Ini, aku gak peduli ya teman. Aku nggak yang viral. Wah, sing rame, sing keren enggak. Tapi kehebatan kerja keras kalian bisa menaklukkan hati majikan, bisa membuat majikan itu sangat tergantung dengan kalian. Sehingga nambahlah, tak tambah gaji nih. Episode itu, cerita tentang itu loh.
sebenarnya. Saya ingin fokus membahas cerita kesuksesan dan keberhasilan kalian dalam beradaptasi di tempat majikan. Ada episodenya harusnya, tapi ya sudah. Tapi ya nggak apa-apa. Sekali lagi, kembali lagi. Saya cuma hanya ingin berbicara kepada kalian bahwa Hong Kong is sesuatu yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Spesialis bagi yang sudah komen di tempat saya, Facebook ataupun YouTube, pasti. Ya. Karena dari karena saya melihat benar-benar komennya nggak rusuh, komen di kontenku itu nggak rusuh, komen di kontenku itu menunjukkan bahwa mentalitas dan cara berpikir kalian itu benar-benar apa ya manis gitu loh teman-teman. Bukan aku memuji, sorry itu saya bukan, enggak. Saya ngelihat konten di tempat lain itu kalimatnya itu belgedes, amburadul. Bahkan mereka nulis itu mungkin nggak pakai mikir. Di tempatku itu ya kalau ada yang mau kritik, itu mesti tulisannya panjang. Jadi baik explain. Aku seneng loh teman-teman. Serius, baca komen itu aku seneng. Kasih jempol, kasih love. Aku selalu seneng baca. Gak tahu ya nanti kalau udah 100.000 ya komennya gak karu-karuan. Terus mesti nyampur. Tapi di 10.000 ini komennya itu, loh Mbak Eni gak karu-karuan. Langsung disawer sakit. Aduh. Pernah naklukin bos Hongkong pas truk mendadak jam 3 dini hari nggak bisa gerak, cuman muter kasur ngomong beda langsung kecep terapi paginya langsung bisa jalan pelan-pelan. Cerita sama anaknya bosnya jam kok bisa truk bisa langsung jalan langsung diapain sama Cece kenangan indah saat mau finish pulang mas ya. Ini sip Mbak Siti terapis. Mbak ini luar biasa, aku samen sawer saya kedola, terima kasih. Sorry tuh sih sekali lagi aku nggak memuji bahwa kalian itu diperlakukan nggak, tapi bener komennya kalian itu kalau tak telusuri siapapun aja yang komen di tempat saya itu nulisnya itu ditoto, nek gak ditoto ya say hello aja. Kalau nggak tertata cara berpikirnya, say hello selamat pagi dan mendoakan sehat selalu. Wah itu sewenang. Sabar, harus sabar. Jangan pengen utang bank biar tidak mumet Mbak Silatun amat paling oke. Hongkong awal keras, sedulu baru masuk majikan harus mengalami intermediate 3 kali. Tapi dengan kesabaran dan ketelatenan akhirnya bisa menemukan majikan yang bisa bertahan 3 kontrak dengan majikan yang super baik. Nah, apakah ada hubungannya teman-teman? Pertama kali kita aju remuk, and the end, ya kan, aju remuk, and the end kita menemukan hal yang baik. Apakah ada hubungannya? Tolong kasih jawaban teman-teman. Karena habis gelap terbitlah terang. Ada beberapa simbol-simbol seperti itu. Dan kemarin juga kita banyak juga ya proses teman-teman yang ya dari agent-agent di luar sana dapat yang nggak tepat, begitu balik ke kita ya fine, sama kita fine, belum ada yang break. Saya tak hitung yang diproses sama bojoku berapa kali, 24 25 anak, baru satu kemarin ngeluh, sisanya belum belum break. Yang benar-benar majikannya yang kita temukan majikannya loh, bukan bukan dulu ya. Saya dulu soalnya nyerahin ke PT, saya nggak langsung handle. Sekarang bojoku sendiri, jadi kita handle dari awal, dari mereka berangkat. Dan bojoku seneng seneng yang patah-patah, yang cuklek-cuklek, ya kan, apalagi yang dari Indonesia mau balik ke Hongkong. Kalau yang finish dari Hongkong kita sudah tidak bisa berharap ya. Tapi ada beberapa yang finish dapat majikan lagi terus cuplek, mau nggak mau ya sudah. Jadi
Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi kalian yang membersamai. Saya ingin benar-benar bisa satu frame sama kalian. Aku nggak ngerti kira-kira kapan bisa satu frame dengan kalian semuanya, baik di WhatsApp ataupun di Zoom, ya di sela-sela kesibukan kalian. Atau mungkin ya mungkin sekali lagi mungkin kalau kalian mau ya kalau kalian mau boleh ceritakan dalam 1 menit. Coba nanti saya gabungin. Jadi supaya 1 menit dari kalimat kalian itu ketika kalian kirim ke WA saya, 1 menit kan bisa kalau dikirim pakai WA. Kemudian saya edit, kita naikkan, itu akan menjadi saya kemas. Ini adalah kumpulan-kumpulan hebat, kumpulan-kumpulan dari motivasi, kumpulan-kumpulan apa ya, pengalaman ke kumpulan-kumpulan orang hebat yang mampu bertahan dan berjuang di Hongkong sehingga menaklukkan sang penakluk Hongkong. 1 menit lah dari 20, 30, 40, 50, 100 yang menjadi subscriber saya, yang selalu nontonin saya, yang selalu membersamai saya, yang selalu menemani saya ngedabrus, menemani saya ngobrol, itu bisa kita siarkan. Jadi berbagi pahala, berbagi sedekah, semuanya itu tidak hanya berupa materi ya teman-teman. Jadi cerita kalian itu Mbak Astriendra adaptasi dengan majikan, dengan kerja manut majikan kita nggak perhitungan dengan waktu. Misal kita udah rehat, majikan nyuruh nyuci buah ya kita lakukan dengan ikhlas. Waktu libur kita bantu-bantu dulu. Wah ini keren. Ya dengan cerita kalian di 1 menit itu harapannya nanti bisa memotivasi, harapan memberikan semangat, harapannya memberi dorongan, harapannya mensiarkan optimisme bahwa Hong Kong itu hanya hanya masalah waktu kalian aja. Bagi yang berjuang yang baru, bagi yang lain yang mungkin sedang kesusahan, yang mungkin lagi sedang dilanda persoalan. Aku yakin teman-teman juga punya permasalahan, tidak hanya di Hong Kong aja, tapi juga kadang di Indonesia. Tapi teman-teman yang membersamai saya ini, itu saya saya berpikir orang-orang yang memang qualified, berkualifikasi sehingga mampu bertahan di Hong Kong, bahkan mungkin nggak kepingin pulang cepat, tapi saya berharap kalian harus ada bekal yang ingin juga saya sampaikan dalam setiap live saya ingin berharap kalian grow up the level gitu, set up the levelnya untuk lebih baik ke level berikutnya. Jadi tidak hanya sebagai seseorang yang hanya mendengarkan dan memahami kata-kata saya, tapi saya juga inginnya adalah sebuah action, Mbak Sriasi, sebuah tindakan, sebuah konsep, sebuah hal yang kalian lakukan step by step, sedikit demi sedikit, yang endingnya akan menjadikan sebuah bentuk perubahan dalam hidup kalian, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau aku ngelihat kalian juga dengan cara jujur dalam hal apapun, alhamdulillah aku sudah 11 tahun satu majikan. Oh ya, keren ini Mbak Asti Hendra. Jadi harapannya juga selain kalian itu punya cara berpikir yang pas, bisa menaklukkan Hong Kong, kemudian bisa berjuang di Hong Kong, mengumpulkan sesuatu, dan end kalian merencanakan sesuatu, KKIG selamat malam, merencanakan sesuatu dan kalian realisasikan dan kalian lakukan secara perlahan, kalian praktekkan, kalian jalani, kalian cicil dari sekarang, nggak nunggu di Indonesia, akhirnya kalian bisa level up sesuatu yang kalian sukai, Mbak Imi Umam, sesuatu yang kalian harapkan. Saya mau sebenarnya ketika kalian menginginkan konsep apa kemudian berbicara, tapi kembali lagi ya kita ketemu, kalian datang ke saya. Jadi dan sekali lagi keinginan kalian itu kan masing-masing, dan tidak mungkin saya bisa menyampaikan secara general ataupun step by step langkah-langkahnya.
Mbak Ani Hani, Mbak Mimi Umang. Step by step, langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk menuju cita-cita kalian. Itu kan nggak bisa. Setiap individu punya karakter dan pasti harus disesuaikan. Dan kemampuan. Ya. Oke teman-teman, 2 menit lagi udah jam 11. Sekali lagi saya selalu berterima kasih. Saya mendoakan agar kalian semuanya tetap ya lakukan apa yang menjadi cita-cita, yang menjadi tujuan, yang menjadi harapan, yang menjadi mimpi, dan lakukan setiap harinya walaupun cuma 1% ataupun 2%. Tapi kalau itu terus kalian lakukan sesuatu yang memang kalian cita-citakan, kalian rancang, kalian desain, kalian lakukan terus-menerus, maka yang terjadi adalah hasil. Karena kembali lagi, keberhasilan dan kesuksesan itu dimulai dari setiap langkah pertama. Kalau kalian sudah melangkah yang pertama, melangkahlah yang kedua, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sama itu seperti juga saya lakukan dalam membangun channel YouTube ini, walaupun tidak berkembang pesat menjadi subscriber yang banyak, tapi bagi saya sudah cukup. Saya sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan mendapatkan apresiasi dan dari kalian, dan saatnya juga saya harus bisa mampu dan memberikan sesuatu hal yang bernilai dan bermanfaat buat kalian semua. Itu saja dari saya. Tetap semangat, selamat libur buat besok yang mau libur, dan selamat lembur bagi besok yang terus lembur. Jaga kesehatan, selalu bahagia, perbanyak rasa bersyukur, karena bagaimanapun ketika kita mampu bersyukur, maka kebahagiaan itu akan datang. Kebahagiaan itu akan menghampiri kita secara otomatis. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Terima kasih dan bye-bye. Selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun, dan sehat selalu buat kalian yang ulang tahun tadi, Mbak Sekar Arum, dan sekali lagi semuanya, semoga Allah selalu memberkati kalian semua dan menjaga serta melindungi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.